Saya punya daftar 15 nama. Puang Side. Ada para pasukan Belanda yang baru saja turun di sebuah dermaga. Di sini, kita diperkenalkan dengan seorang tentara Belanda yang bernama Johan de Vries. Dia bersama tentara lainnya ditugaskan ke Indonesia untuk pertama kalinya. Lalu, Johan berkenalan dengan seorang tentara lainnya yang bernama Matthias Kohan. Waktu sesampainya di pos, mereka mengisi identitas lalu diberi seragam dan sebuah senapan. Lange broek en korte broek. En standaard. Yang ternyata mereka akan dikirim ke sebuah camp di kota Semarang, yaitu untuk bergabung dengan pasukan Belanda lainnya. Malamnya sebelum berangkat, Mayor Penders berpidato yang berisi propaganda. Mayor menjelaskan bahwa misi mereka adalah merebut Indonesia kembali ke tangan Belanda. Waktu negara ini telah menyatakan kemerdekaannya, dan semua ini berkat jasa sekutu Belanda yaitu Amerika, yang dimana mereka berhasil mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua. Bahkan Mayor Penders menganggap Presiden Soekarno adalah boneka Jepang, karena telah memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berjuang mengusir pasukan Belanda dari Indonesia. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju ke Semarang dengan menaiki sebuah truk. Terlihat masyarakat Indonesia tidak menyambut baik kedatangan pasukan Belanda, bahkan para bocil melempari mereka dengan batu. Namun dalam perjalanan, mereka disuguhi pemandangan alam yang sangat indah. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizur Rahot yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian. Namun sebelum ke storynya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong support terus channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana saja, agar kami terus semangat membuat film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Waktu sesampainya di Semarang, mereka menempati sebuah camp dan akan bergabung dengan divisi B. Seorang kawan yang telah lama tinggal di camp memperingatkan agar mereka tidak mempercayai penduduk lokal, karena sebenarnya rakyat Indonesia ingin mengusir pasukan Belanda. Kemudian mereka disambut oleh seorang pemimpin camp yang bernama Komandan Mulder. Ia dengan tegas menjelaskan peraturan yang harus mereka patuhi selama di camp. Dan esok harinya para tentara akan diberi tugas untuk melakukan patroli yang dibagi dalam 3 grup. Mengingat patroli ini sangat penting untuk memberi keyakinan pada rakyat pribumi bahwa kehadiran Belanda untuk memberi perlindungan dan membangun kembali negara ini. Keesokan harinya, Johan bersama tentara lainnya melaksanakan patroli. Mereka menyusuri keindahan sawah dan bertemu dengan seorang petani. Di sini Johan menanyakan keberadaan orang-orang yang dianggap mencurigakan. Bahkan dia juga mengatakan tujuan mereka untuk membantu rakyat, yaitu memberantas para pejuang yang dianggap Belanda sebagai pemberontak. Kemudian regu patroli sampai di sebuah perkampungan. Mereka bertanya kepada seorang warga yang bernama Pak Samsul, apakah di sini ada orang-orang yang mencurigakan? Pak Samsul memberitahu jika di desanya masih aman dan belum melihat para pejuang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Johan diberi air minum kelapa muda oleh bocil untuk melepas rasa dahaga. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah perkebunan yang dikelola oleh Belanda. Di sini, seorang penjaga memberitahu jika selama 3 bulan menjaga perkebunan, dia sering mendapat serangan dari pejuang Indonesia. Kemudian mereka masuk ke dalam bangunan yang dulunya dijadikan markas pasukan Jepang. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dari luar, dan ternyata mereka menembak seekor monyet untuk dijadikan makan malam. Walah. Mereka pun berkumpul di depan api unggun dan menghabiskan malam bersama. Pagi harinya Johan terbangun setelah mendengar suara keributan. Bocah itu memberitahu bahwa desanya didatangi sekelompok yang dicari oleh tentara Belanda. Mereka pun segera mendatangi lokasi untuk melihat apa yang terjadi. Setibanya di sana, mereka melihat Pak Samsul dan istrinya telah dibinasakan dengan keji. Di sini Johan mulai tersadar jika dirinya telah berada di peperangan yang sadis dan brutal.
Malamnya mereka berjaga di desa tersebut. Tapi saat ini, tentara Belanda tidak bisa mengejar para pelaku yang kabur bersembunyi ke dalam hutan. Singkatnya, Johan dan rekan-rekannya mendatangi sebuah pasar. Di sana Johan membeli pecel sambil memandangi seorang gadis manis dan jelita. Ketika makan bersama, Johan melihat warga pribumi dihajar oleh sisa-sisa tentara Jepang. Johan yang merasa kasihan, dia mencoba untuk menghentikannya. Lalu bapak ini memberitahu jika tentara Jepang telah merampas barangnya. Dan tak lama, datanglah seorang perwira bernama Raymond Westerling. Dia langsung menodongkan pistol ke arah kepala perwira Jepang. Dan ketegangan pun terjadi saat mereka saling menodongkan senjata. Dengan kepercayaan dirinya, Raymond terus mengancam perwira Jepang itu agar pergi dari sana atau dia akan menghabisi semua tentara Jepang. Di sini Johan terkesan melihat keberanian Raymond yang seorang diri melawan para tentara Jepang. Hingga kalangan prajurit muda memperbincangkan sosok Raymond yang diketahui mendapat julukan The Turk atau seorang Turki. Raymond merupakan keturunan Yunani Belanda dan dibesarkan di Istanbul, Turki. Dia adalah seorang perwira yang cerdas dan efisien dalam menjalankan tugas. Lantaran dia pernah menjalani pendidikan militer di Inggris. Malam pun tiba, Johan bersama teman-temannya menikmati keramahan rakyat pribumi. Lalu menyaksikan pertunjukan seni budaya sambil minum-minum sampai mabok. Kemudian suasana pun semakin hangat saat mereka mengunjungi area prostitusi. Seketika Johan terkesima melihat seorang wanita pribumi yang bernama Gita. Gita, cepat. Esok harinya kelompok Johan kembali patroli melewati persawahan dan mereka pun sampai di sebuah perkampungan. Di sini Johan berusaha mencari tahu keberadaan para pejuang Indonesia, namun sampai saat ini mereka tidak menemukan petunjuk di mana lokasi persembunyian para pejuang. Para pejuang Indonesia, mereka bagaikan hantu yang biasanya melakukan serangan gerilya dengan cepat dan akurat yang kemudian mereka menghilang tanpa jejak. Akan tetapi para tentara Belanda tidak menyerah. Mereka terus berpatroli sambil menikmati indahnya pemandangan alam Indonesia dan tanpa tersadar mereka tersesat. Kopral Kulen, yaitu pemimpin mereka, dia memutuskan agar mereka menyeberangi sungai untuk kembali ke camp dan tiba-tiba para pejuang Indonesia menyerang di saat yang tepat dengan bersembunyi di balik semak belukar. Di sini tentara Belanda sangat panik dan membalas serangan dengan menembak ke segala arah. Akibat tembakan itu, teman Johan terluka sangat parah dan akhirnya dia pun meningsoy. Serangan pejuang Indonesia membuat tentara Belanda kena mental. Malamnya mereka pun minum-minum di sebuah lapuan sampai mabok. Bahkan Matius menghina Ratu Belanda yang tidak bisa apa-apa ketika Nazi menghancurkan Belanda dan menculik keluarganya. Kemudian seorang pria tidak terima karena Matius menghina ratunya. Dia langsung menghajar Matias hingga terjadi bentrok di antara mereka. Dan sampai akhirnya petugas datang untuk menghentikan perkelahian mereka. Sementara Johan, dia pergi menemui kita untuk begituan. Esok harinya Johan dan Kapten Kulen diinterogasi oleh komandan. Mereka dianggap lalai menjalankan tugas yang dimana mengakibatkan seorang tentara tewas diserang oleh pejuang Indonesia. Bahkan komandan juga mengatakan bahwa masalah ini sedang mendapat perhatian khusus oleh markas pusat yang ada di Jakarta. Esok harinya mereka berhasil menangkap seorang warga yang dituduh sebagai pelaku penembakan. Semua tentara nampak sangat kesal dan ingin menghajarnya, tapi komandan langsung menghentikan aksi mereka. Tak lama kemudian Raymond datang ke camp untuk menginterogasi pejuang tersebut. Di sini, Raymond menyiksanya tanpa ampun agar memberitahu lokasi markasnya. Walau disiksa sampai mengeram kesakitan, pejuang ini tidak mau membuka mulut. Gimana teman-temanmu? Lalu dengan lantang menyuarakan, Indonesia merdeka. esok harinya ketika Johan sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak mendatangi camp dan membawa informasi penting yang ternyata tujuan kedatangannya untuk meminta bantuan kepada tentara Belanda, yaitu agar membebaskan putrinya yang disandra oleh pejuang Indonesia. Dia memberitahu lokasi persembunyian markas pejuang yang selama ini meneror pasukan Belanda. Namun komandan menolak karena lokasinya sangat jauh di tengah hutan. Dan menurutnya itu adalah sebuah jebakan. Johan lalu berinisiatif meminta bantuan si Doraemon. Waktu mendengar hal tersebut, di sini Raymond malah tertarik dan mengajak Johan mendatangi markas pejuang. Gambar jalan ke kampungmu. Sama-sama. Singkat cerita, malam pun tiba. Johan menemui Raymond dan juga berkenalan dengan Samuel, yaitu orang yang terlibat bentrok tempo hari.
Di tengah gelapnya malam, mereka pun memasuki hutan, dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di persembunyian para pejuang. Di sini Raymond meminta Johan dan Samuel untuk berjaga di luar, sementara dirinya akan menyusup masuk ke dalam rumah. Dengan keahliannya, Raymond mampu menghabisi pejuang yang sedang berjaga, dan akhirnya mereka pun sukses menyelamatkan semua sandera. Setelah misi itu, Johan semakin akrab dengan Raymond dan menerima semua pandangan serta idealismenya. Tapi, persahabatan mereka tidak bisa mengobati rindu Johan kepada keluarganya yang ternyata ayahnya adalah anggota Nazi. Suatu hari, komandan memberi tugas kepada Johan dan Matthias, yaitu untuk membebaskan pejuang karena hasil kesepakatan kedua belah pihak. Namun, Johan yang sudah terpengaruh dengan idealis Raymond, dia tidak mau melepaskan pejuang Indonesia dan malah membinasakannya. Sungguh keji sekali. Kemudian, Raymond mengajak Johan masuk ke dalam hutan untuk menemui laskar Islam. Mereka membuat kesepakatan saling bertukar informasi tentang kelompok yang berideologi komunis. Di sini Raymond menganggap bahwa negara ini sedang dalam kekacauan, yaitu setelah kepergian Jepang dan Inggris, telah muncul banyak organisasi dan kelompok yang saling bermusuhan dan memperebutkan kekuasaan. Semua itu disebabkan perbedaan ras, suku, dan agama. Ya, nggak ada bedanya kayak yang sekarang sih. Namun sebenarnya, rakyat Indonesia hanya ingin kedamaian membangun negaranya. Sejak pertemuan pertamanya, ternyata Johan menyukai kita. Bahkan Johan memberi hadiah dan mengajak kita jalan-jalan, yaitu untuk memikat hatinya. Malamnya, Raymond mengajak Johan menemui para petinggi Belanda untuk melakukan rapat rahasia. Lalu, seorang mayor memberitahu bahwa seorang komandan pasukan khusus telah disergap dan dihabisi oleh pejuang Indonesia. Karena hal itu, mayor menunjuk Raymond untuk menggantikan komandan pasukan khusus, sang mayor. Di sini dia menjamin akan memberi Raymond kebebasan dan kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan khusus. Mendengar itu, Raymond akhirnya setuju. Kemudian Raymond merekrut beberapa tentara untuk bergabung ke dalam pasukan khusus, dan salah satunya adalah Johan. Lalu Raymond melatih sendiri pasukannya agar menjadi prajurit yang tangguh dan brutal. Singkat cerita, pelatihan pasukan khusus pun selesai. Raymond mengajak Johan dan Samuel untuk menemui seorang pejabat yang akan memberinya misi di luar Jawa. Johan diminta Raymond agar bersiap-siap karena esok harinya mereka akan berangkat. Namun sebelum pergi, tak lupa Johan menemui Gita untuk pamitan sekaligus bermesraan. Tapi ternyata yang dia dapat hanyalah kebohongan. Ternyata selama ini Gita sudah mempunyai tunangan. Jangan tembak. Dengan penuh amarah dan rasa kecewa, Johan berusaha melupakan semuanya. Esok harinya pasukan khusus telah berkumpul dan bersiap menjalankan tugasnya. Tak lama kemudian, Raymond datang membawa sebuah misi dari atasan untuk melenyapkan para pejuang. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Cirebes. Lalu, mereka pergi menuju ke desa Lesowe yang diduga tempat persembunyian para pejuang. Dengan keji, mereka langsung mengumpulkan semua warga di lapangan, bahkan membakar semua rumah para penduduk. Sungguh keji sekali. Lalu datanglah Raymond dengan membawa 15 nama yang dituduh sebagai pejuang. Raymond memerintahkan warga maju ke depan jika dipanggil namanya. Saya punya daftar 15 nama. Huang Side. Kemudian satu persatu para pejuang dipanggil dan langsung dieksekusi meningsoi. Semua pejuang yang gugur kemudian dikubur dalam satu liang. Di sini, nampak Johan merasa kebingungan dan sepertinya ada yang salah dengan tindakan Raymond. Akibat kejadian tersebut membuat pikiran Johan tak tenang, karena sangat berlawanan dengan hati nuraninya. Kemudian Johan menemui Raymond, yaitu agar dia bisa mengetahui alasan mengapa Raymond membantai semua warga tanpa melalui proses interogasi. Namun tanpa rasa bersalah, Raymond menjelaskan jika dirinya memiliki daftar nama para pemberontak yang terjamin kebenarannya. Meskipun dia salah tembak, markas pusat akan tetap membenarkan tindakannya. Karena misi utama Belanda adalah memberantas semua pejuang. Hari demi hari pasukan Belanda mendatangi setiap desa. Mereka membantai para warga. Bahkan Raymond juga menyuruh Johan dan Matthias menembak warga. Dengan terpaksa, Johan melakukan perintah Raymond. Waktu sesampainya di sebuah gereja, Johan teringat dengan dosanya yang telah membinasakan orang yang tak bersalah. Jeritan, tangisan, dan darah sudah menjadi pemandangan Johan tiap hari. Lalu keributan pun terjadi saat Raymond memanggil warga yang bernama Kacau Numang. Kacau Numang. Pria itu mengatakan jika dirinya tidak pernah ikut dalam pejuang melawan Belanda.
Namun, Raymond tidak menerima alasan itu dan akan mengeksekusinya. Johann yang sudah tidak tahan, dia mencoba menghentikan Raymond dan memintanya untuk memeriksa pria itu. Apakah dia pemberontak atau bukan? Raymond memerintahkan Johann agar tidak menghalanginya atau dia akan menembak Johann. Raymond menganggap Johann sebagai pengkhianat karena telah menghambat misi tersebut setelah diberi kesempatan membela negara. Bahkan Raymond mempermalukan Johann dengan mengatakan bahwa ayah Johann adalah mata-mata Nazi Jerman yang telah menghancurkan Belanda. Akhirnya Raymond melepaskan Johann dan menyuruhnya supaya bergegas pergi menuju ke pantai, yaitu untuk berlindung di kapal pasukan Belanda. Namun, Johann akan diburu oleh 3 prajurit yang akan menghabisinya. Dengan hanya berbekal sebuah pisau, Johann pun segera kabur masuk ke dalam hutan. Saat Johann sedang bersembunyi, dia melihat tentara yang akan membinasakannya. Dan disinilah kita akan melihat kebrutalan Johann. Bukannya kabur menyelamatkan diri, Johann malah berencana menghabisi mereka semua. Berkat kemampuannya menjadi pasukan khusus, Johann pun berhasil menghabisi mereka satu persatu. Di suatu momen, Johann menodongkan pistolnya ke arah kepala Matthias. Tapi, dia tidak menghabisinya dan hanya meminta seragam Matthias agar bisa masuk ke dalam kapal. Ketika Johann sampai di pantai, ia dikejutkan dengan kedatangan Raymond yang telah menyergapnya. Ternyata, Johann telah dijebak dalam permainan Raymond. Johann yang sudah pasrah dan tidak peduli dengan nyawanya, secara tiba-tiba Raymond menembak Johann di bagian perutnya. Tapi, Raymond menganggap tembakan tidaklah fatal karena hanya seperti luka sayatan. Kemudian film pun beralih ke masa depan di mana Perang Dunia Kedua telah berakhir. Sepulangnya dari Indonesia, Johann kembali ke Belanda dan mengunjungi ibunya. Sang ibu meminta Johann agar mencari pekerjaan karena dirinya sudah tak lagi menjadi tentara. Dan akhirnya, Johann mendapat pekerjaan menjadi buruh di sebuah pabrik. Dan dengan upah yang tidak seberapa. Saat libur, Johann menyempatkan diri menjenguk ayahnya yang mendekam di penjara. Sang ayah, dia menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan menjadi pengkhianat negara. Dan malam harinya, Johann datang ke sebuah teater untuk menyaksikan acara pertunjukan. Namun tanpa diduga, Johann melihat Raymond tampil di atas panggung. Setelah pertunjukan selesai, Raymond dikejutkan dengan kehadiran Johann yang menodongkan pistol ke arahnya. Dan tanpa basa-basi, Johann menembak Raymond. Yaitu sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan Raymond di masa lalu. Dan setelah itu Johann mengakhiri hidupnya. Lalu, tamat. And every word that you said to me, it's Film ini sendiri didedikasikan kepada para korban kekejaman Raymond Westerling. Dari film ini, kita bisa melihat sudut pandang dari pasukan Belanda yang telah menjajah tanah air kita. Sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya kita menghargai pengorbanan para pejuang Indonesia. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.